Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Ambon Manise. Judul yang kita angkat kali ini adalah kajian syariat dan hakikat itu nggak bakal ketemu karena dari dua sudut pandang dimensi yang berbeda. Yang mempertemukan itu hanyalah jika diilmiahkan. Kajian syariat adalah kajian akal, dunia, baharu, terbatas, yang sifatnya terbaca oleh panca indera, yang terpengaruh hukum ruang dan waktu, yang hakikat sendiri adalah kajian yang ruh, tidak terbatas, tidak terpengaruh hukum ruang dan waktu, dan kodim. Ini dua dimensi yang berbeda, nggak akan saling ketemu. Ahli syariat akan merasa benar dengan keyakinannya. Ahli hakikat pun benar dengan keyakinannya, tapi gak saling ketemu. Yang mempertemukan itu adalah jika semuanya itu diilmiahkan. Makanya jangan kaget kalau saya dakwah seperti ini dimusuhi ahli syariat. Yang ahli hakikat gak akan musuhi saya, apalagi ahli ma'rifat. Orang di luar Islam gak akan memusuhi saya. Yang memusuhi saya adalah mereka yang pahamnya masih sebatas paham syariat. Dan gak akan ada habisnya tuh. Mereka pun merasa benar. Padahal ilmu syariat itu cuman ilmu dunia. Gak laku itu, masuk akhirat gak laku, gak terpakai sama sekali. Termasuk gelar-gelarnya itu. Seluruh ilmu akal dan turunannya itu nggak laku di akhirat. Biarpun gelarnya profesor, doktor, kiai haji, LC, nggak laku. Biarpun hafal Quran, hafal hadis, atau paham artinya dan sebagainya, nggak laku. Ahli ceramah, ya, ahli fikih, tapi begitu tidur nggak laku. Tetapi ahli syariat ini patokannya karena dia di dunia merasa lebih berhak menyampaikan ilmu. Karena menyampaikan ilmu di dunia tentu yang harus cocok dengan dunia. Maka selama ini ahli syariat yang merasa jagoan panggung. Betul nggak? Betul. Di mana-mana jagoan panggung itu ahli syariat. Ustadz-ustadznya ustadz syariat semua. Tetapi jagoan panggung, tapi jika nggak ilmiah, suatu saat ada ujungnya. Nah begitu Mr. TM ya, ahli hakikat, tetapi ilmiah, habis ahli syariat. Keteteran ini. Ya, saya ahli hakikat, tapi ilmiah. Ludes ini syariat. Bukan saya membantai syariat, itu hukum ya.
gelap itu akan hilang jika matahari terbit. Itu hukum ya. Karena selama ini ahli syariat menjadi jagoan panggung, tetapi nggak ilmiah. Begitu saya nongol mendakwakan sudut pandang hakikat, tetapi ilmiah, kocar-kacir itu. Pada kepanasan, marah semua itu. Dituduhnya saya itu Kristen kayak sembarang loh. Ya toh? Saya menista agama sembarang. Sampai dilaporkan ke MUI sembarang. Ya. Dicari kesalahan hukum, nggak ada. Dicari kesalahan penistaan agama, ada nggak? Nggak ada. Karena ilmiah. Kalau ilmiah itu sudah konsumsi publik. Nah, kacamata syariat itu tidak bisa menjangkau ilmu hakikat. Nggak bisa sampai ke alam roh, nggak bisa. Baru tidur sudah hilang. Tapi mereka merasa benar. Karena apa? Dalil-dalilnya pun ada. Itu yang ruwet itu ya. Jadi secara dalil pun ada dalilnya. Padahal itu dalil syariat. Makanya ada syariatnya syariat, ada syariatnya tarekat, ada syariatnya hakikat. Nah kalau orang tahu sebatas syariatnya syariat, nggak tahu syariatnya hakikat, ngotot itu. Kenapa? Merasa benar. Padahal ada syariatnya hakikat, ada syariatnya makrifat. Dikira saya kan nggak bersyariat, toh, ya toh? Tuduhan orang loh ya. Saya sangat bersyariat. Saya sangat detail dengan syariat. Betul nggak? Betul. Makanya saya sangat presisi. Saya tahu letaknya, batas-batasannya. Saya sangat presisi. Kalau saya nggak detail, saya nggak presisi, sudah ngandang di penjara itu dari kemarin, betul nggak? Betul. Nah itu dia ya. Jadi agama itu bukan di syariat. Kan sering saya bilang, awaluddin ma'rifatullah. Kan itu kata Nabi. Ya, orang tahu syariat itu merasa benar. Tapi itu bukan agama. Teori itu bikin kau paham ya. Contoh ya, syahadat. Apakah mereka nggak tahu tentang syahadat? Tahu, paham. Paham. Yakin? Yakin. Percaya? Percaya. Tahu bunyinya? Tahu. Tahu artinya? Tahu. Begitu praktek loh, kok gak cocok loh. Dan itu membantah mereka. Bunyinya kan bersaksi, praktek cuma mengucapkan gak cocok, tapi membantah. Dan ajak-ajak kawan untuk memusuhi saya. Sudah bodoh, ngeyel lagi. Nah, tapi itu memang penyakit ya, karena agama telah rusak ya. Dikira saya kan menghina Islam. Oh, saya juga Islam, masa saya menghina Islam? Begitu nggak paham, nggak sepaham, dia anggapnya salah. Makanya kita harus biasa ya dengan bahasan yang ilmiah. Kalau nggak ilmiah, sudah awur-awuran semua. Kenapa? Keyakinan itu pasti membenarkan keyakinannya. Merasa benar. Kepercayaan itu pasti membenarkan kepercayaannya. Merasa benar. Lah kan harus ada titik temunya. Sono benar, sono benar, sono benar. Mana yang benar? Kan gitu. Harus diadu toh. Jadi Pak Slamet benar. Pak Abdul Kamid benar. Pak Rudi benar. Pak Abdul Gembuk benar. Tapi kan harus ada yang benar. Di atas benar-benar gitu. Itu diuji secara ilmiah. Nah ini kan nafsu mereka, nggak tahu, nggak pernah adu argumen secara ilmiah, ngotot, nggak mau menerima kalau ada perbedaan, dia harus dibenarkan. Karena merasa apa? Di tuntunan syariat ada. Coba contohnya ya. Tuntunan syariat kan wajib sholat, betul nggak? Betul. Sedangkan hakikatnya, kalau kau sholat saja tapi kau lalai, neraka loh.
Sama-sama ada dalilnya nggak itu? Ada. Bagi orang syariat, saya mungkin dianggap nggak pernah sholat. Padahal sholat itu wajib bagi orang beriman. Nggak mungkin lah saya sholat nggak seperti 5 waktu. Ya nggak mungkin lah. Itu sholat yang ada waktunya berarti sholat syariat, itu sholat dunia. Masa dengan Allah nggak ada? Ya tidak, plain blank. Jadi sholat yang benar adalah tersambung akan Allah dan berkekalan, tidak putus. Itu sholat. Nyambung. Bukan cuman Allahu Akbar itu syariatnya, sholat syariat. Karena ada sholat yang daim. Buktinya apa? Dalam suatu cerita, Nabi papasan sama iblis ya. Di masjid kan gitu. Dari mana? Dari dalam Nabi. Oh ya. Lah ada acara apa? Aku mau ganggu yang sholat Nabi. Tapi aku takut sama yang tidur loh. Tidur loh ini, itu yang sholat. Itu sholat syariat ini, tidur ahli hakikat. Ternyata apa? Lebih tinggian ini daripada itu. Ini takutnya iblis, itu yang mau digodain. Mau dikacangin yang itu, tapi takut sama ini. Baru di dekatnya ini aja loh, udah takut dia. Tapi mereka kan gak ngerti, taunya kan tidur. Gak pernah akan ada habisnya ini, cerita syariat dan hakikat ini. Karena gak ketemu, dimensinya beda. Dan ada dalilnya juga masalahnya. Makanya yang mempertemukan seluruh sudut pandang itu adalah kacamata ilmiah. Ngawur itu kalau nggak dibahas secara ilmiah. Tuhan di langit, Tuhan di bumi, ada nggak dalilnya? Allah itu zahir, Allah itu batin. Maka kau percaya yang mana? Kau yang percaya kau percayai. Allah itu dekat, Allah jauh tak terhingga. Allah itu wujud, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu esa, Allah di mana-mana loh. Allah di langit, Allah pula di bumi. Semua ada karena Allah. Coba kau sembah kulkas kalau berani. Nah, kalau pegang dalil itu kan semua Allah kan akan nyembah kulkas, gak apa toh? Iya toh? Gak ketemu, makanya wajib diilmiahkan ya, wajib ilmiah. Makanya kita edukasi masyarakat Indonesia. Siapa tahu mudah-mudahan stakeholder agama memfasilitasi kita. Karena jika tidak diterang secara ilmiah, nggak mungkin ada persatuan, kesatuan, kerukunan umat beragama. Nggak mungkin ada itu. Karena bibit-bibit perpecahan itu sudah ada. Islam sama Nasrani loh, nggak rukun. Ya bakal loh. Kayak doang di atas di publik rukun-rukunan, di dalam itu enggak itu. Karena apa? Merasa aku yang benar, dia yang salah. Iya bukan loh? Di luarnya aja bahasa toleransi kerukunan umat beragama. Di dalamnya enggak mungkin itu. Yang benar adalah kita, mereka sesat. Iya bukan loh? Iya, betul. Semua pun begitu. Dan ini enggak akan ada habisnya kecuali agama itu diterangkan secara ilmiah dan sesuai pada porsi dan tempatnya. Jadi harus ada pemisahan mana yang syariat, tarekat makrifat. Biar clear. Sekarang ahli syariat tidak makrifat. Aduh. Contohnya ya, sekelas Abdul Somad, cerita makrifat contohnya. Tapi katanya akhirat itu nanti. Kan pening ini. Gimana mau makrifat jika tidak lewat akhirat? Gimana orang cuma di syariat dengan pemahaman dunia kemudian cerita makrifat? Kan dia bilang di pidato yang lain, akhirat itu nanti loh. Berarti ahli syariat bisa makrifat dong berarti. Itu kan pemahaman. Syariat itu bukan praktek. Syariat itu teori, hukum, cerita, kaidah, norma, undang-undang, aturan. Belum praktek itu. Ahli syariat biarpun jungkir balik, gak mungkin bisa syahadat, gak mungkin. Kalau syahadatnya praktek loh ya. Ahli syariat itu cuma tahu teori,
Pengetahuan, keyakinan, pemahaman, bunyinya, maknanya, itu ahli syariat. Begitu praktek, buyar, nggak tahu. Demikian juga mengingat Allah. Kan saya challenge, nggak mungkin ada yang nongol. Tapi kan nggak enak kalimat saya itu diterima orang, dikira saya itu menghina orang, betul nggak? Kan nyatanya yang benar yang mana? Kan nggak ada yang nongol. Ya terima kasih. Ahli syariat itu teori, cerita. Di sana banyak dalil. Kalau ahli hakikat kan nggak ada dalil. Benar salah aja nggak ada. Nah, coba, peninglah kau. Hakikat tidak ada lagi positif negatif benar salah. Coba kau dibayangin ahli syariat, gimana coba? Syariatnya ahli hakikat adalah tarekat. Karena hakikat sudah nggak ada pengetahuan, akal nggak ada loh, coba. Akal nggak ada, apalagi benar salah. Benar salah itu dari mana? Dari akal toh. Baik buruk dari mana? Akal. Positif negatif. Akal. Aku sudah nggak pakai akal. Ditanya apa tentang akal nggak tahu, makanya aku nggak pernah cerita tentang pengetahuan. Saya hanya menerangkan metodologi, bukan pengetahuan. Kalau orang nanya fikih, tanyalah kepada fikih, jangan tanya saya. Kau salah alamat. Aku nggak pernah menghafal fikih, betul nggak? Kau tanya dalil-dalilnya ayatnya, jangan tanya saya. Aku hanya berapa gelintir dalil saja yang aku tahu. Kalau kau tanya dalil, tanyalah kepada ahli dalil. Tanya fikih kepada siapa? Ahli fikih. Saya nggak ahli. Nabi saja contohnya, beliau ahli makrifat. Ternyata beliau kan nggak menguasai baca tulis, betul nggak? Jangan tanya baca tulis kepada Nabi. Beliau nggak bisa, nggak menguasai, ya tak? Nah, makanya itu ya, semuanya akan clear jika lewat sudut pandang ilmiah. Ketemu itu, syariat sama tarekat ketemu nggak? Sama hakikat? Sama makrifat? Hindu sama Buddha? Buddha sama Nasrani? Nasrani sama Yahudi? Yahudi sama Konghucu? Konghucu sama Islam? Ketemu semuanya. Jawa sama Sunda? Ketemu nggak? Sama Batak? Sama Bugis? Ketemu semua. Kan enak. Mudah-mudahan pesan-pesan saya diterima oleh pihak MUI, pihak pemangku ya, stakeholder ya. Jadi usul saya itu difasilitasi agar agama itu bisa diterangkan secara ilmiah yang bisa mempertemukan seluruh sudut pandang dan ada klasifikasinya biar jelas. Jangan sampai orang syariat membahas makrifat. Waduh. Udah gitu dianggapnya apa? Itu beliau lulusan Maroko. Dia doktor sana. Membahas makrifat. Gak ada hubungannya. Betul gak? Betul. Ahli kuliah di Maroko ke S1, S2, S3. Biarkan dia kuliah hadis dan sebagainya. Itu ilmu pengetahuan akal. Lah, hakikat kan bukan akal. Walaupun kau gelarnya profesor, doktor, kiai, haji, syariat, nggak ada apa-apanya di hakikat, nggak ada gelar apa-apa. Di hakikat ya, nama merek agama aja nggak ada. Aku secara syariat KTP-nya Islam, secara hakikat kau sebut apa aja sembarang. Makanya dikira orang saya nggak beragama Islam kan? Saya pun sengaja mengkaburkan diri, nggak Islam dan nggak Nasrani, nggak Buddha, nggak Hindu. Nah itu dia ya, orang menurut dia macam-macam ya. Hakikat itu sudah nggak ada merek loh ya, nggak ada merek agama. Yang ribut itu kan yang ketika mereka masih di syariat dan tidak ilmiah, sempit sekali, gampang meleduk ya. Jadi itu nanti yang akan kita sampaikan kepada
para stakeholder ya. Dan kami akan merangkul semuanya. Ahli syariat kita rangkul, ahli syariat, tarekat, hakikat, makrifat dan seluruh agama-agama di Indonesia. Bahkan yang tidak beragama pun kita akan rangkul, asalkan bertuhan, itu. Karena ada yang nggak pakai merek agama tuh, contohnya kejawen, aliran kepercayaan, kan dia bertuhan tapi nggak beragama. Banyak ya, kan di sini majemuk ya masyarakatnya, nggak bisa dihindari. Jadi nggak boleh ya Indonesia itu hanya memakai satu sudut pandang acuan Islam tok, nggak boleh. Ini Nusantara, bukan moyangnya kalian orang Arab itu, bukan ini. Nanti dikira saya anti Arab, enggak. Ya. Jadi kalau kau tahu sebatas syariat, kau harus tingkatkan lagi ilmunya. Biar kau paham apa tarekat, hakikat, makrifat. Jangan kau anggap salah saja, dikit-dikit bid'ah aja, kafir aja. Giliran saya terangkan nalar ilmiahnya, ternyata kau masih kafir. Syahadatmu nggak laku. Sholat pun sholat neraka wel, betul nggak? Ngaji Quranmu jahanam loh, parah ini kan. Kau ada dalilnya nggak? Kau ada, aku pun ada, sama dalilnya pun ada. Kau yakin Tuhan di langit kan? Aku yakin Tuhan di dunia, di bumi. Kau ada dalilnya? Ada, aku pun ada. Aku bilang Tuhanku wujud, ya toh? Aku ada dalilnya nggak? Ada. Kau bilang Tuhanmu laisa kamu sayun, ada juga. Pening kan? Kau pakai Quran nggak? Iya, aku pun pakai Quran, sama. Tuhan jauhnya tak terhingga. Tuhan pun lebih dekat daripada urat leher loh. Tuhan zahir apa batin? Ya batin ya zahir. Gak akan ketemu kalau gak ilmiah ya. Makanya kalau sudah bisa diterangkan ilmiah enak. Mudah-mudahan misalnya dikasih panggung ya sama pemerintah ya. Amin. Kemudian dikasih ini kaflingan ya. Sistem untuk menjelaskan ya. Mengedukasi masyarakat berbangsa bernegara agar praktek keagamaannya bisa rukun ya. Proporsional ya. Tidak mengganggu berbangsa dan bernegara ya. Hindu, Buddha, Konghucu, Nasrani, Islam itu podo wae, lah kok bingung. Syariatnya saja yang beda. Tuhannya sama nggak? Sama. Metodologinya sama. Makom ma'rifatnya saja yang beda. Lah kalau satunya sampai ma'rifat, satu sampai ma'rifat, satu sampai ma'rifat, kan enak. Cuman makomnya beda. Tapi selamat nggak semua? Selamat lah. Kalau benar lewat rukun dan syarat. Daripada kau ngaku Islam ternyata nggak beriman, betul nggak? Saya dulu ya di sidang MUI Gresik karena ada kalimat saya, makrifat Hindu lebih tinggi daripada syariat Islam. Kemudian dipanggil lah saya. Ternyata mereka nggak ngerti apa itu makrifat, apa itu syariat, nggak ngerti. Makrifat Hindu, makrifat agama bukan? Agama. Agama jelas loh ya. Kalau makrifat jelas, nggak pernah ngaku-ngaku. Makrifat Hindu udah agama. Lah kalau syariat Islam, agama bukan? Bukan. Mereka gak ngerti. Kemudian saya minta papan tulis. Saya minta papan tulis ya, sama spidol. Saya akan terang secara ilmiah. Mereka pun kaget. Loh, agama kok diilmiahkan? Aku juga kaget. Loh, agama kok gak ilmiah? Ya kayak dono-donoan gitu loh. Mereka lupa bahasanya Nabi bilang al-aslamu ilmiun wa amaliyun. Ya gak nyambung. Saya jelas pun gak ada yang paham. Kopiahnya miring-miring semua itu, tua-tua semua itu. Tua-tua umurnya, umur dunia, tapi kanak-kanak semua. Oke, saya tunggu ya fatwanya ya. Gak ada fatwa lagi. Nah, karena mereka kena laporan-laporan gitu. Ada orang nggak suka lapor-lapor. Sudah terlanjur saya dipanggil ke Jati. Itu tiap hari itu ada Intel, Satpol PP, Babin, setiap hari. Ya saya santai. Kalau kau cari ada yang aneh, yang sesat,
Silakan cari. Kau tongkrongin di sini carian nggak apa-apa. Seminggu pun nggak apa-apa. Nggak ada apa-apa. Tapi enak ya. Waktu di sidang Kejati ada transportnya. Transportnya 120 per kepala kan enak. Di situ kita berempat dapat berapa itu? 120 kali 4 berapa itu? 480 kan lumayan. Ya, kalau panggil saya siapkan transport ya. Saya akan datang 1.000 orang. Ya kan? Transportnya 100.000, ya, siap-siap kalikan 1.000 orang ya. Kan enak biar bisa kita ngopi bareng-bareng, betul nggak? Betul. Tapi kalau nggak ada transportnya males. Kalau ditanya orang, kenapa kok kamu ikut ada sesat? Ya tanyakan yang lapor lah. Aku nggak merasa sesat, iya nggak? Aku tuh biasa-biasa saja, sholatku biasa, apa biasa. Dituduh tetangga sesat, kata tetangga kan gitu. Kalau kemudian saya disidang, harusnya yang disidang siapa? Aku pak yang laporan. Aku yang disidang, tapi kalau saya ditanya kenapa kau sesat, tanya yang lapor lah. Wah aku biasa-biasa nggak sesat, betul nggak? Aduh. Ini kan karena overlapping syariat itu, sehingga nggak ngerti tapi sok tahu. Diterangkan nggak mau tahu, nggak bisa tahu. Sekarang panik kalian, saya hajar semua dengan kajian-kajian ilmiah. Dan yang pelaku-pelaku hakikat ya, tarekat atau ma'rifat ya, ayo kita edukasi masyarakat syariat itu ya. Masa agama cuman gerutak-gerutuk kayak gitu? Cuman tahu teori begitu praktek zong. Baru syahadat 3 tahun gak ada yang nongol. Ada yang nongol. Tak kirain menanggapi challenge ilmiah, itu kan gitu. Menanggapi Ustadz Mr. TM tentang syahadat secara ilmiah. Lah ternyata awal sampai akhir nggak ada kajian ilmiah tentang syahadat. Cuma bilang apa? Salah, ngawur. Waduh. Aku tiwas nunggoni, tak lihat tonton videonya, ternyata nggak ada apa-apa. Brengsek. Saya tuh sayang waktu gue nonton kau tuh paling nggak berapa menit tuh? 20 menitan tuh nggak? 20 menit nggak ada apa-apa. Awak itu merasa rugi, dapat tontonan yang nggak mutu kayak gitu, tuh nggak? Kan juga kasihan seorang dokter loh itu, Kiai Haji loh itu, omongannya kayak anak-anak kayak gitu, kan kasihan dilihat orang tuh. Itulah ya kalau kau nggak ngerti beda batas antara syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, buyar. Ya, ayo gairahkan semangat kebangkitan tasawuf ilmiah, kebangkitan agama di akhir zaman, agama yang rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.